Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kesempatan bertatap muka kembali walaupun di dalam sosial media seperti Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Alhamdulillah, sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya kita sebagai seorang muslim pandai-pandai menjaga keistiqomahan kita dalam bersyukur, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita, dan juga kita mendoakan kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ta'awun. Ta'awun apa di situ yang dimaksud dengan ta'awun di sini? Tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Nah, jadi saya akan membahas di sini tentang ta'awun. Ya, tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan atau disebut juga dengan ta'awun di sini apa? Adalah tindakan saling membantu sesama dalam hal kebaikan dan menghindari perbuatan dosa atau pelanggaran. Nah, jadi ta'awun di sini apa? Di situ kita saling membantu satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan. Banyak sekali nanti manfaat yang kita dapatkan kalau misalkan apa? Di situ tolong menolong dalam hal kebaikan tersebut. Dan menghindari perbuatan dosa atau pelanggaran. Ya. Jadi kalau misalkan kita bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain, apa di situ menghindari yang namanya perbuatan dosa. Kenapa bisa demikian? Karena tindakan kita saling membantu satu dengan yang lainnya itu dalam hal kebaikan. Ya. Prinsip itu penting dalam Islam dan merupakan bagian dari keimanan. Jadi kalau misalkan di sini kita saling membantu satu dengan yang lainnya, apa di situ bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena saling membantu satu dengan yang lainnya itu merupakan apa? Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tolong menolong dalam kebaikan meliputi apa saja di situ? Satu, membantu dalam hal kebaikan. Ini mencakup membantu orang lain dalam belajar. Nah, jadi di bagian yang pertama apa di situ? Kita membantu orang lain dalam hal apa di situ? Belajar. Salah satu contohnya misalkan seorang guru apa di situ bisa bermanfaat kepada muridnya yang membutuhkan terhadap ilmu. Nah, itu salah satu contoh apa di situ? Bantu orang lain dalam belajar. Terus selain itu apa? Memberikan saran kepada orang lain. Saran di sini dalam hal apa di situ saran? Yaitu saran untuk kebaikan kepada orang lain tersebut. Kalau misalkan kita itu memberikan saran kepada orang itu, terus bagaimana nanti? Kita sudah melakukan kebaikan, ya. Termasuk dalam apa di situ? Ta'awun.
Terus berbagi ilmu pengetahuan. Jadi barang siapa itu yang mempunyai ilmu pengetahuan apa pada saat itu, membantu orang lain yang membutuhkan terhadap ilmu tersebut. Ya. Ilmu yang bersifat baik maksudnya di sini ya. Terus yang selanjutnya membantu dalam hal kebaikan apa di situ? Membantu dalam kegiatan sosial. Ini salah satu contohnya misalkan di situ dalam hal kegiatan sosial apa saja di situ, kerja bakti misalkan ya. Ya kerja bakti atau misalkan jika ada seseorang yang minta bantuan kepada kita, maka sepantasnya apa? Kita membantu orang lain tersebut yang membutuhkan pertolongan. Ya. Terus yang selanjutnya apa di situ? Dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bermanfaat. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang yang minta bantuan terhadap kita, terus bagaimana respon kita pada saat itu? Yaitu membantu orang lain apa di situ, jasa kita bisa bermanfaat terhadap orang lain tersebut. Tolong menolong dalam kebaikan yang kedua pada situ, menghindari perbuatan dosa dan pelanggaran. Ini berarti tidak ikut serta dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti contohnya seperti berjudi. Nah, jadi kalau misalkan di situ karena kalau misalkan kita menghindari perbuatan dosa dan juga pelanggaran, apa itu maksudnya di situ? Seperti misalnya berjudi. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang minta bantuan terhadap kita, nah terus kita membantu dalam hal kejelekan, maka kita jangan melakukan hal semacam itu. Kenapa bisa demikian? Cukup dengan kita membantu dalam hal kebaikan saja. Terus menghindari perbuatan dosa dan juga pelanggaran yang kedua apa di situ? Berbohong. Nah, jadi berbohong itu salah satu perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepantasnya menjadi orang yang jujur. Agar supaya apa di situ? Agar supaya kita menjadi orang yang terpercaya. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Terus yang selanjutnya apa di situ? Sini ya. Berzina. Berzina salah satu perbuatan jelek yang harus kita menghindari. Bahkan jangan mendekati sesuatu yang mengakibatkan kita berbuat zina. Maka hal-hal semacam itu kita harus menghindari. Dan juga menghindari dari perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya. Terus yang selanjutnya tolong menolong dalam kebaikan yang nomor 3 apa di situ? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam kebaikan adalah bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa di situ? Dan menjauhi larangannya. Nah, jadi kalau misalkan kita tolong menolong dengan orang lain, bagaimana maksudnya di situ? Tolong menolong dalam hal kebaikan saja. Dan jangan apa di situ? Jangan kita tolong menolong dalam hal kejelekan. Salah satu contohnya misalkan membantu orang lain yang berbuat jelek. Maka kita kena imbasnya dan juga kena dosa-dosanya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan perbuatan yang jelek tersebut. Meskipun apa di situ? Membantu orang lain yang berbuat jelek. Tolong menolong dalam kebaikan yang keempat apa di situ? Menciptakan rasa kebersamaan. Tolong menolong dapat mempererat hubungan antar manusia dan menciptakan apa di situ? Rasa persatuan. Jadi kalau misalkan kita saling membantu satu dengan yang lainnya, apa di situ? Kita mempererat yang namanya hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Apa juga di situ?
menciptakan rasa persatuan. Jadi kita membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, membangun yang namanya tali persaudaraan satu dengan yang lainnya dengan cara saling tolong menolong dalam hal kebaikan, atau istilahnya yang disebut dengan ta'awun. Contoh tolong menolong dalam kebaikan, membantu teman belajar. Jika teman kesulitan memahami pelajaran, kita dapat membantunya dengan menjelaskan materi dengan lebih jelas. Jadi kalau misalkan teman kita yang butuh pertolongan kita, misalkan tidak bisa memahami pelajaran, maka kita sepantasnya sebagai teman membantu orang lain dalam hal mengamalkan ilmu. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan nanti kalau misalkan apa di situ membantu di antara sesama. Ini salah satu contohnya apa di situ kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah membantu teman kita yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran tersebut. Maka membantu teman belajar juga termasuk dalam ibadah. Contoh tolong menolong dalam kebaikan yang nomor 2, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kita dapat memberikan bantuan berupa materi, tenaga, atau pikiran kepada orang yang sedang kesulitan. Ya. Jadi di sini kalau misalkan kita membantu orang lain tersebut, apa di situ kita sudah memberikan jasa kepada orang lain yang mengalami yang namanya kesusahan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Contoh tolong menolong dalam kebaikan yang nomor 3, menolong orang lain dalam melakukan kegiatan kebaikan. Misalnya membantu mempersiapkan kegiatan sosial atau membantu orang lain yang sedang beribadah. Jadi kita bisa membantu orang lain di sini dalam melakukan kegiatan kebaikan. Salah satu contohnya apa di situ dalam hal kegiatan sosial. Ya, salah satu contohnya misalkan kerja bakti sosial dan juga mengerjakan sesuatu pekerjaan yang lain yang termasuk dengan ibadah. Contoh tolong menolong dalam kebaikan yang nomor 4, menghindari perbuatan dosa. Menolak tawaran untuk berbuat dosa seperti ikut-ikutan bergosip. Nah, jadi kalau misalkan ghibah itu atau bergosip, ini salah satu perbuatan dosa. Kenapa bisa demikian? Karena kita membicarakan suatu keburukan yang ada pada orang lain tersebut. Makanya itu termasuk kepada perbuatan jelek. Ya, makanya jangan pernah ikut-ikut berghibah. Menghindari perbuatan dosa yang selanjutnya adalah berbohong atau juga berjudi. Nah, terus yang selanjutnya ada manfaat dengan kita melakukan apa yang di situ ta'awun. Nah, dengan kita tolong menolong dalam kebaikan. Ada berbagai macam manfaat yang kita dapatkan kalau misalkan kita apa di situ mengedepankan yang namanya tolong menolong dalam kebaikan. Yang pertama di situ manfaatnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam kebaikan adalah tindakan yang dianjurkan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menolong orang lain dalam hal kebaikan, apa di situ kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua apa di situ menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan. Jadi barang siapa di sini yang bersikap tolong menolong apa di situ bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga persatuan. Kenapa? Karena kita sudah menjalin yang namanya tolong menolong atau kerjasama dengan orang lain, maka tercipta yang namanya kebersamaan dan juga persatuan. Manfaat tolong menolong dalam kebaikan yang ketiga, menyebarkan kebaikan. Sikap tolong menolong dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi barang siapa yang mengedepankan yang namanya tolong menolong di sini, kita dapat memberikan atau menyebarkan kebaikan. Kenapa di situ bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama dengan cara kebaikan yang sudah kita lakukan. Yang selanjutnya manfaatnya dari tolong menolong apa di situ
menyelesaikan masalah dengan mudah. Dengan saling membantu, tugas yang berat dan dapat menjadi ringan, dan masalah dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Jadi kalau misalkan kita dengan cara membantu orang lain di situ, kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Kenapa? Karena ada yang namanya kebersamaan. Karena ada yang namanya saling membantu satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah itu di ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa di situ? Untuk kita bisa saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Dan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan juga takwa. Dan di situ ada perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi siksaan Allah itu sangat berat nanti di akhirat. Hidup itu cuma sebentar, maka pergunakanlah sebaik mungkin dalam hal beramal soleh. Sebelum saya tutup, yuk kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.